Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Pertama-tama saya ucapkan syukur pada Allah yang mana pada kesempatan kali ini kita semua masih diberikan kesehatan, kelonggaran sehingga bisa mengikuti kegiatan persiapan new normal untuk Kabupaten Sragen dengan LPK Kirana Gako. Yang kedua, terima kasih kepada sensi-sensi semuanya yang sudah hadir di LPK dan semua siswa yang sudah mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Langsung saja, poin-poin yang sensi sampaikan, nanti ada beberapa poin untuk menyikapi pembelajaran di LPK Kirana Gako untuk persiapan new normal di Kabupaten Sragen. Nanti setelah sensi sampaikan, bisa tanya jawab apa yang perlu disiapkan semua siswa kita yang dari luar daerah biar bisa sampai di LPK Kirana Gako. Kemungkinan sebenarnya hari ini mulai new normal untuk Kabupaten Sragen bisa dimulai hari ini. Cuman kita LPK Kirana Gako kita memulai pembelajaran KBM di Kirana tanggal 15 Juni 2020 besok Senin mulai jam 8 pagi. Ada poin-poin yang perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, siswa-siswa LPK Kirana Gako semuanya yang harus ditaati, yang harus bersama-sama untuk mencegah penyebaran virus wabah COVID-19 ini biar kita semua terhindar dari wabah ini. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Kemarin juga saya sudah koordinasi dengan tim gugus depan penanganan wabah COVID-19 ini dengan tim dari Desa Anggundang. Ada poin-poin yang disampaikan pada kita untuk kita taati dan kita lakukan bersama-sama biar penyebaran wabah COVID-19 ini tidak menambah penyebarannya. Nah, untuk menyikapi pelaksanaan proses belajar mengajar di LPK Kirana Gako yang perlu kita lakukan bersama-sama yaitu beberapa poin. Satu, kita harus saling menjaga jarak, social distancing, physical distancing itu wajib bagi kita semuanya, wajib bagi sensei, wajib bagi siswa dan sensei dan siswa ke siswa. Yang pertama itu. Kedua, nanti ada sesering mungkin cuci tangan, baik pakai yang terbaik adalah pakai sabun cuci tangan. Nanti ada beberapa tempat yang sudah permanen di LPK Kirana Gako kita sediakan sabun ataupun ada tambahan yang portable, cuci tangan portable. Nanti ada juga yang portable kita sediakan di asrama maupun di LPK Kirana Gako. Itu wajib. Yang ketiga, baik sensei, baik semua siswa harus memakai masker. Ya, semuanya tanpa terkecuali. Baik sebelum datang ke LPK Kirana Gako dan ada di LPK Kirana Gako, di lingkungan Kirana Gako, maupun pulang nanti harus selalu pakai masker. Maskernya harus standar masker yang katakanlah untuk mencegah penularan itu boleh standar, boleh pakai kain. Yang kain, jadi nanti semua siswa kalau pakai kain harus maksimal 4 jam harus ganti. Jadi setiap datang ke LPK Kirana harus bawa cadangan kalau yang pakai masker kain. Itu poinnya yang paling utama itu. Dan ada poin-poin yang lain yang perlu saya sampaikan, nanti saya sampaikan. Yang terpenting adalah 3 itu tadi. Sekarang untuk siswa-siswa kita semuanya yang dari luar daerah pastinya tanya kapan saya boleh datang ke Sragen, kapan boleh mengikuti pembelajaran di LPK Kirana Gako. Ada poin-poin yang harus ditekankan di sini biar semuanya berjalan dengan lancar, tidak ada halangan suatu apa, tidak ada halangan tidak bersinggungan dengan tim gugus depan penanganan COVID-19 ini. Yang pertama, yang terutama adalah semua siswa Kirana Gako intinya sebenarnya boleh mulai belajar di LPK Kirana Gako. Semuanya dari luar daerah maupun dari daerah sekitar. Tapi ada poin yang harus ditekankan di sini. Yang pertama,
siswa-siswa LPK Kiranagako yang setiap hari pulang pergi bisa datang ke LPK Kiranagako, pulang pergi, kalau selesai dan pulang itu boleh siapapun. Jadi yang wilayah sini boleh mengikuti pembelajaran di LPK Kiranagako. Jadi nanti semuanya yang pulang boleh datang ke LPK Kiranagako. Yang kedua, siswa yang luar daerah yang harus bertempat tinggal di asrama, itu ada poin yang harus ditekankan di sini. Yang pertama, semua siswa luar daerah diusahakan bisa datang Sabtu, maksimal Minggu untuk minggu ini. Sabtu besok tanggal berapa ini? Sabtu. Tanggal 14. Tanggal 13 diusahakan sudah sampai di Sragen. Dan langkah pertama, semua siswa harus lapor di posko penanganan wabah COVID-19 di Kelurahan Gudang, harus lapor sendiri-sendiri. Jadi nanti semua siswa yang datang di sini langsung ke Kelurahan Gudang yang beralamat dari LPK Kiranagako, nanti arah timur aja lurus ada sebelah sisi kanan itu ada kelurahannya, di kantor kelurahan semuanya ada tim penanganan di sana, ada yang jaga 24 jam. Jadi nanti lapor semua siswa kita, silakan lapor sendiri-sendiri. Yang perlu dipersiapkan satu, fotokopi KTP. Satu. Yang kedua, alamat untuk karantina mandiri, berarti asrama LPK Kiranagako, alamatnya nanti di-share sama sensei kalian sendiri masing-masing, beralamat di asrama LPK Kiranagako Gudang Baru RT 14 Gudang. Yang ketiga, diusahakan semaksimal mungkin harus ada surat izin sehat dari kelurahan kalian masing-masing dan dari puskesmas bertempat tinggal kalian masing-masing. Itu diusahakan harus ada, biar di sini nanti lancar semuanya. Neng si Mas itu diperhatikan, yang dari luar daerah poin itu tadi harus diperhatikan. Setelah itu udah sampai sini, setelah lapor di posko penanganan di kelurahan, balik ke asrama, harus berdiam diri di asrama kurang lebih 14 hari. Di situ nanti kegiatannya apa aja, yang penting karantina mandiri bersama teman-teman semuanya di asrama. Nah, di asrama nanti harus dijaga kesehatan, kebersihan di asrama. Yang pertama itu, yang kedua nanti untuk kebutuhan sehari-hari kita udah sama tim Kiranagako udah koordinasi teknisnya, nanti konsumsinya bagaimana, makannya bagaimana, semuanya udah kita koordinasikan dengan sensei-sensei. Nanti sensei-sensei semuanya menginformasikan pada kalian semuanya. Itu nanti makannya bagaimana, nanti ada tim khusus untuk menyiapkan itu. Itu yang harus disiapkan. Jadi nanti berapa lama karantinanya, kurang lebih 2 minggu. Adapun nanti udah mungkin dipercepat bisa saja, tapi kita ambil waktu 2 minggu. Nanti setelah 2 minggu udah bebas, ini tidak boleh keluar daerah, tetap harus ada di sini. Oke, itu yang untuk siswa luar daerah. Yang siswa dari daerah sekitar sini pada intinya semuanya boleh. Nanti boleh pulang pergi boleh. Dan yang lain dari zona merah, mohon maaf yang dari zona merah ini untuk kali ini mohon maaf belum bisa. Kalaupun bisa harus sesuai dengan protokol kesehatan yang saya sampaikan tadi. Dan untuk yang zona hijau, zona kuning, silahkan datang ke LPK. Kita mulai pembelajaran Senin depan, tanggal 15 Juni 2020. Nah, sementara itu yang perlu saya sampaikan untuk persiapan datang ke sini. Nah, selama udah datang ke sini, mulai Senin besok itu tadi, yang perlu diperhatikan, satu, selama di LPK Kiranagako, di dalam kelas udah kita tata dengan berjarak minimal 1 meter setiap siswa. Udah kita tata semuanya, kursi satu dengan yang lain sudah kita tata, kita rapikan, harus sesuai pada tempatnya masing-masing, tidak boleh berpindah-pindah. Sudah kita siapkan. Yang pertama itu. Yang kedua, selama di LPK Kiranagako tidak boleh bergerombol, tidak boleh nongkrong di depan, semuanya harus di ruangannya masing-masing. Kalaupun keluar bergantian, harus keluar LPK, keluar kelas harus cuci tangan
pakai sabun di tempat yang sudah disediakan. Harus masker harus selalu dipakai baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Sensei pun juga akan memakai perlindungan diri APD, baik itu pakai masker maupun pakai face shield kayak gini. Oke. Itu intinya itu. Poin berikutnya, setelah proses belajar mengajar selesai, siswa yang dari daerah sekitar diwajibkan harus segera pulang ke rumah masing-masing. Kewajiban itu jadi harus pulang ke rumah masing, tidak boleh nongkrong, tidak boleh bergerumbul, tidak boleh katakanlah sama teman bersama-sama nongkrong kemana, pergi kemana, tidak boleh. Sementara waktu ini, untuk sementara waktu ini kita menjaga, sama-sama mencegah penyebaran virus COVID-19 ini. Intinya itu yang baru saya sampaikan. Untuk teknis dalam kelas nanti dari sensei-sensei kalian sendiri, pengampu kelas masing-masing, insya Allah akan menyampaikan detailnya. Inti pokoknya itu, apabila ada pertanyaan nanti silahkan kita jawab sebisa mungkin, sejelas mungkin untuk persiapan kalian. Nah ini, mohon maaf belum saya sampaikan, teknis datang nanti ke LPK Kriana Gakko setiap pagi semua siswa maupun sensei nanti ada tim pengecekan suhu badan. Semuanya setiap pagi itu nanti dicek satu persatu. Sebelum masuk LPK Kriana Gakko ada cek suhu badan. Untuk yang melebihi batas maksimal yang diizinkan protokol kesehatan, mohon maaf tidak bisa masuk ke kelas, jadi harus pulang, harus istirahat, ataupun tindakan lanjutan pemeriksaan ke puskesmas ataupun ke klinik. Monggo nanti kita berdoa bersama-sama, semoga semua siswa Kriana Gakko, semua santri Kriana Gakko diberi kesehatan, kewarasan, tetap bisa beraktivitas seperti sedia kala tanpa ada hambatan suatu apa. Insya Allah itu nanti itu yang saya bisa sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita buka tanya jawab, monggo siapa yang belum paham apa yang perlu ditanyakan silahkan. Sebelumnya saya tutup dulu, kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semua ini demi kebaikan kita semuanya, demi kelancaran proses belajar mengajar LPK Kriana Gakko, biar tidak ada halangan suatu apa, bisa saling bersama-sama menjaga, mencegah penyebaran wabah COVID-19 ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka untuk pertanyaan. Oke teman-teman, untuk yang mau bertanya silahkan sebelum bertanya mic-nya untuk di unmute sehingga bisa kedengaran sampai ke sini. Silahkan satu-satu ya. Jadi kan kalau bagi keluar daerah kan harus karantina 2 minggu. Apa 2 minggu itu di mes saja untuk belajar mengajar apa gimana gitu? Oke, nanti ketika bertanya tolong mic-nya di unmute, terus menyebutkan nama ya, kemudian pertanyaannya. Setelah selesai bertanya, mic-nya kembali di mute sehingga tidak mengganggu pembicaraan kita. Oke, langsung saya jawab dulu. Ini pertanyaan dari Ardiansa Sumantri ya. Nanti di dalam asrama atau di karantina mandiri itu nanti ada sensei tersendiri memberikan tugas pembelajarannya, tetap kita ada pembelajaran khusus nanti. Berarti di asrama itu nanti di karantina mandiri tadi ada tugas-tugas khusus sebelum berbaur, sebelum bersama-sama dalam kelas umum. Jadi nanti udah kita jadwalkan senseinya masing-masing, nanti ada tim khusus untuk memberi pembelajaran. Itu pertanyaan dari Ardiansa. Udah saya jawab. Insya Allah yang penting kalian datang di sini nanti teknisnya udah kita persiapkan semuanya.
Selanjutnya silakan yang mau bertanya. Ayo semua siswa. Selamat pagi Sensei, saya Rizky Pratama. Oke, selamat pagi Rizky. Sensei, saya kan dari luar sana, dibilang Ngawi kota itu bebas ya Sensei ya? Kan bisa setiap hari bisa pulang gitu. Oke. Kalau mana ya? Oke, kalau setiap hari PP atau pulang pergi boleh, tidak harus pakai surat pengantar. Dan itu boleh datang setiap saat, boleh katakanlah pembelajaran tidak seperti biasa. Jadi tidak butuh surat pengantar. Yang butuh surat pengantar, butuh lapor ke kelurahan, posko penanganan wabah ini adalah yang tinggal di asrama. Dan selama di asrama tidak boleh keluar manapun. Nanti konsumsi macam-macam udah kita persiapkan, tinggal kalian nanti koordinasi dengan sensei masing-masing. Oke? Bisa dipahami Rizky? Siap Sensei. Oke, siap. Oke, yang lainnya ayo. Yang lain yang mau bertanya silakan, terutama yang dari luar daerah Sragen. Permisi Sensei, saya Zul dari Tangerang. Oke, siap. Ya. Saya ada di zona kuning nih, maksudnya saya kan udah pulang Tangerang. Ya. Ini teknisnya apa? Pas udah nyampe di Sragen langsung ke kelurahan Gondang apa ke LPK dulu sih? Terima kasih. Ya, teknisnya nanti koordinasi dengan sensei masing-masing ya. Teknisnya adalah setiap yang datang harus langsung lapor ke posko penanganan COVID-19 di kelurahan. Seperti yang saya sampaikan tadi, apa aja yang dibawa itu nanti disampaikan di sana. Dan alamat yang kalian tuju untuk karantina mandiri ada di asrama Kirana Gako di RT 14. Nanti dari sensei kalian masing-masing memberikan itu. Oke? Dari zona kuning boleh, ya. Dengan catatan kalau bisa pakai kendaraan pribadi, kalaupun tidak memungkinkan, kendaraan umum harus menjaga protokol kesehatan selama perjalanan. Ya, itu intinya yang paling rawan adalah selama perjalanan ini. Udah sampai sini harus lapor, tidak boleh di LPK. Di LPK harus steril. Boleh menuju ke asrama, bukan di LPK. Jadi pahami Jul, nanti LPK-nya, asramanya yang di dekat LPK itu semuanya jadi satu di sana. Sebelum masuk sana harus langsung ke kelurahan, lapor ke kelurahan, ataupun barangnya ditinggal di asrama dulu, baru nanti kalian ke posko penanganan wabah COVID-19 di Kelurahan Gondang, ya. Itu titik poinnya di situ. Oke. Bisa dipahami Jul? Baik Sensei, terima kasih. Oke. Sama-sama. Silakan yang lain yang mau bertanya. Masih ada waktu untuk bertanya, silakan. Untuk teknis per kelasnya tetap semuanya nanti datang ya. Bahwasanya Senin nanti teknis detailnya akan dijelaskan sensinya masing-masing di LPK Kirana Gako. Monggo nanti yang penting semuanya yang bisa hadir di LPK Kirana Gako, kita teknisnya Senin pagi kita jelaskan detailnya. Terutama adalah yang paling dekat nanti seleksi, kemungkinan besar siswa calon dari seleksi APP. Karena pihak APP sudah menanyakan LPK Kirana Gako kapan mulai, dan perusahaan Jepang sudah menanyakan kapan bisa dilaksanakan seleksi rekrutmen. Jadi oneng si Mas yang kemarin sebelum wabah ini yang sudah daftar, yang sudah kita kirim CV-nya ke Jepang, ke APP dan ke Jepang, oneng si Mas usahakan semaksimal mungkin bisa mengikuti pembelajaran, karena itu siapa yang bisa hadir dan siapa yang tidak. Kalau tidak bisa hadir dalam minggu-minggu ini berarti kita harus mencarikan pengganti. Oneng si Mas diperhatikan itu. Yang paling dekat seleksi adalah jelas APP, karena pihak APP sudah menanyakan pada kita LPK Kirana Gako kapan mulai pembelajarannya,
untuk segera di reschedule. Kemarin kan sudah sebenarnya harusnya sebelum wabah ini harus sudah ada tes, ternyata karena wabah ini jadi diundur, jadi ini segera dijadwalkan dengan pihak Jepangnya. Masih Mas, itu ya ini pokok apa ya, yang lebih dititik beratkan yang APP dulu. Oke, yang lainnya monggo. Ada yang pertanyaan lain? Silakan yang mau bertanya, masih ada waktu untuk bertanya. Oke, saya Ardianta. Oke, siap. Nanti sekiranya Sabtu harus udah sampai sore ya? Diusahakan ya, maksimal Minggu. Oke Ardi, maksimal Minggu. Oke siap, diusahakan bisa hadir Sabtu atau Minggu itu nanti, biar nanti siapa aja yang hadir di asrama bisa terdata dengan baik, tidak bersinggungan atau berseberangan dengan laporan sensei ke tim posko penanganan wabah COVID-19 Kelurahan Gundang. Ya, nanti sensei harus lapor ke posko, lapor ke RT, biar tidak jadi pertanyaan warga sekitar. Jadi pahami. Dan selama di asrama tidak boleh keluar kemanapun. Kebutuhan apapun nanti ada yang mencarikan. Ya. Oke, siap. Ada lagi pertanyaan yang lain? Kemarin nggak tahu apa terminal jadi mau ke sana sama Mas Kirin juga dan nanya gitu. Oke, ulangi pertanyaannya. Ke Marangan. Mohon maaf, ulangi. Putus-putus suaranya. Di arah kantor kendaraan. Terminal kasih ke atas aku ke timur apa nggak tahu arah kan Mas Kirin nggak tahu Itu yang kalau dari daerah kalian belum ada kendaraan umum ataupun belum bisa berangkat pribadi, ya nggak apa-apa, kita apa ya, katakanlah ya, kita maklumi belum bisa hadir untuk saat ini. Nanti kalau sudah kendaraan umum sudah mulai, silakan. Mulai per hari kemarin, berarti tanggal berapa kemarin itu? Kemarin tanggal 9, kendaraan bis Mira, Sugeng Rahayu, Eka, Surabaya, Jogja sudah mulai. Ya, itu belum banyak, cuman kendaraan umum sudah mulai beberapa. Jadi yang menuju ke LPK insya Allah juga udah ada, tinggal kalian nanti ikut yang mana. Kalaupun tidak bisa, sebenarnya yang paling terbaik adalah berangkat pribadi. Yang terbaik itu, baik naik motor, baik diantar keluarga, itu yang terbaik. Kalau tidak bisa pribadi, baru opsi terakhir kendaraan umum. Kalau sensei menyarankan lebih baik diantar maupun berangkat sendiri, tidak pakai kendaraan umum itu kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, monggo yang ada. Itu ya, titik beratnya di situ. Oke, bisa dipahami? Oke. Halo? Silakan
yang mau bertanya masih ada waktu untuk bertanya. Ada pertanyaan lain? Oke, ada pertanyaan lain silakan teman-teman yang mau bertanya. Ini masih dibuka sesi pertanyaan. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Ya, Saya Elis. Itu nanti asramanya untuk karantina yang cewek sama cowok tetap jadi satu. enggak. Terima kasih. Elis, pertanyaan Elis, karena yang cewek nanti toko beju spesial, nanti koordinasi langsung dengan Sensei Tomo, ya. Oke, nanti udah disendirikan. Kalau jadi satu ya seneng cowoknya nanti. Untuk asrama cewek beda, nanti koordinasi dengan Sensei Tomo, ya. Nah, si Mas itu nanti yang untuk asrama cewek yang menangani Sensei Tomo. Jadi nanti tadi udah kita rapatkan bahwasanya siapa aja cewek yang di asrama udah dikoordinasi dengan Sensei Tomo. Oke, jadi paham Elis? Langsung WA atau koordinasi dengan Sensei Tomo. Tuh, jawaban dari Sensei. Ada pertanyaan lain? Oke, masih ada pertanyaan atau tidak? Kalau tidak ada kita Tutup. akhiri, kita tutup. Sementara mungkin itu aja ya. Ada pertanyaan lain? Kalau kurang paham dan ada pertanyaan, nanti bisa disampaikan ke senseinya masing-masing. Nanti sensei masing-masing bisa menjawab. Kalaupun belum bisa menjawab, nanti bisa koordinasi dari sensei kalian langsung ke sensei ini. Nanti bisa langsung saja, Pak. Itu aja. Ya, ada ya. Oke. Yaudah, insya Allah itu aja yang bisa sensei sampaikan. Kalau ada kekurangannya, mohon maaf. Kalau ada pertanyaan yang belum paham dan sekiranya nanti ada pertanyaan tambahan, bisa di WA ke sensei kalian masing-masing, nanti sensei jawab. Oke? Oke. Oh. Baca kalau dibacakan. Ini kemungkinan yang biasa di asrama ya, nanti saya sampaikan ada beberapa nama. Kalaupun nanti yang sensei saya belum bisa datang ke LPK nggak masalah, ini bisa maklumi dan koordinasi dengan sensei masing-masing. Yang pertama adalah Korin dari Pemalang, Vandini dari Pemalang, Wildan dari Semarang, Jonathan dari Cilacap, Ridai dari Jogorogo, Elis dari Kendal, Dwi Putra dari Bandung. Ini nanti koordinasi langsung dengan saya ini. Terus Komari dari Pekalongan, Fatoni dari Klaten, Alvin dari Lamongan. Ini masih zona merah, mohon maaf. Untuk Jawa Timur ini belum ini nanti. Muhammad Sakirin dari Brebes. Oke, kemungkinan itu yang dari luar daerah, yang lainnya deket-deket, yang dari Sragen, dari Pati, ada dua, nah dari Pati itu nanti sama harus ke asrama. Nah, bahwasanya kemarin kalau yang zona hijau maupun kuning bisa masuk ke asrama. Itu aja dari sensei. Kurang lebih mohon maaf. Nanti bisa langsung tanya ke sensei masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.